Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan kesalahan-kesalahan di dalam membuat laporan eh, fenomena dasar mesin. Ya. Nah, eh, kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa tujuan dari pengujian kita itu sebenarnya adalah mencari faktor K. Ya, jadi ini faktor K. Ini akan menentukan eh, kerugian-kerugian minor. Ya, ini yang digolongkan dalam kerugian minor akan diberi ini. Misalnya itu pada fitting, ya, fitting, katup, ya, kemudian ini perubahan dimensi, kemudian ada instrumen, ya, instrumen atau alat ukur. Ini akan memberikan kerugian head. Nah, ini yang disebut dengan kerugian head minor. Ya. Nah, konvergen dan divergen ini itu digolongkan ke dalam kerugian head nanti akibat perubahan dimensi. Ya, perubahannya kan begini nih. Ini kan, ini divergen. Jadi ada perubahan dimensi dari di sini ya D1 menjadi D2. Sedangkan yang divergen itu sebaliknya. Ini ya, perubahannya mengecil. Kalau di sini tadi D1-nya itu kecil, sekarang ini D1-nya besar, sedangkan D2-nya kecil. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat pada dasar teori. Nah, pada dasar teori, kalau kita lihat di sini, ya, saya bisa tahu bahwa pada paragraf ini, ya, paragraf ini kopas, ini kopas, ya, ini tandanya, ya, ini kopas. Kopas dari mana? Kopas dari, nah, ini saya akan memeriksa ya, dari sini, ya, pakai edit source ini di sini. Nah, kelihatan di sini bahwa ini sumber itu diambil dari karangannya Darmanto, kemudian titelnya analisis kerugian perpipaan. Itu ya. Nah, apakah benar yang itu? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Ya, coba kita lihat. Nah, diambil dari sini. Ya. Jadi dia mengkopas dari sini, dari ini, dari abstrak ini. Jadi abstraknya langsung aja dikopas ya. Ya sudah ini dikopas mentah-mentahan ini. Ya, ini, pokoknya kopas gitu. Ya. Sehingga karena langsung dikopas, muncullah tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda di sini. Itu, oke, ini jadi kesalahan sudah jelas ya. Jadi ada kopas, ya, kemudian tujuannya
itu keliru, ya. Dan kemudian kalau ini dianggap benar ya misalnya, nah sekarang kita lihat apakah ini benar cara penulisan seperti ini, ya jurnal artikel. Coba Anda klik yang di sini, ini ya. Nah ini di diklik ya. Nah supaya kelihatan. Ya. Ini memang diambil dari satu jurnal, ya, tetapi ini data ini tidak lengkap. Ya, data ini nggak lengkap. Ya. Terus sebenarnya gimana sih untuk melengkapinya? Ya, oke. Saya akan berikan satu contoh ya, satu contoh. Eh, ini ya di sini di tempat yang bawah ini. Ya ini ya, ini. Nah, eh, ini itu diambil dari jurnal yang sorry bukan jurnal ya. Dia mengambil dari sini. Nah, dari Talenta Conference Series Science and Technology. Ya, judulnya ini. Judulnya adalah implementasi metode elemen hingga untuk persoalan aliran air pada jaringan pipa. Autornya, pengarangnya ini Cici Hayani. Ya, kemudian ada indeks TOI, ada nomornya. Kemudian untuk standar penerbitan ini ada ISSN. Nah, sedangkan paper lengkapnya itu ada di bawah. Nah, ini paper lengkapnya. Ya. Ya, jadi ternyata di sini ada 3 penulis. Ya, kalau misalnya ini saya besarkan juga. Nggak bisa. Sebentar. Oke, supaya kelihatan ya. Nah, ini penulisnya. Ada 3, Cici Hayani, Tulus, dan Sawaludin. Kemudian di paper ini itu diberi huruf ya A bintang A gitu. Nah sebenarnya ini untuk mengidentifikasi dia itu berasal eh, dari mana institusinya. Ya, cuma saya di sini nggak lengkap ini. Oke, tapi inilah yang dipakai di sini. Ya. Nah kalau eh, Anda mau menempatkan, mau mengisi eh, referensi, di sini memberikan referensi, maka yang harus Anda lakukan itu yang pertama adalah ke menu reference ini. Ya. Jadi ke menu reference. Ini ya, nih menu reference ini. Oke, setelah itu masuk ke insert citation. Ya, masuk ke sini ya, insert citation. Oke. Nah, tapi sebelumnya Anda harus mengubah di sini stylenya. Style ini harus diubah.
Ya. Jadi stylenya diubah. Lah, mengubahnya mudah ya, tinggal. Nah, di mana mengubahnya? Ini ya diubah ke Harvard. Ya, Harvard. Nah, ini sudah Harvard. Ya. Nah, kemudian, oke, ini saya hapus ya. Ini kita, oh ya, ini dulu ya. Nah, di mana sih salahnya ini? Oke. Ini yang pertama mengatakan dia jurnal artikel. Ya, padahal di sini tadi kita lihat adalah conference. Nah, ini conference. Sehingga datanya keliru, mestinya ditulis sebagai conference proceeding. Itu. Nah, ini kita kembali, ini kita klik ya yang di sini, ini ya, kita klik. Nah, ini kesalahannya. Autornya nggak ada. Corporate author ini kan penulis tambahan gitu ya. Nah, penulis utamanya nggak. Ya, editor boleh tidak diisi. Pages itu 5, ini halaman ya. Pages itu halaman. Kalau kita lihat ini di halaman berapa? Nah, ini halamannya ini. Ya, ini halamannya. Dari 59 sampai 68. Ya. Jadi ini mestinya diisi dari berapa tadi? 59 sampai 059 sampai 068. Gitu ya. Tahunnya juga sama, bisa kita lihat di sini tahun berapa. Nah, ini tahunnya ini ya, 2018. Benarkah ini 2018? Ini salah ya, ini harusnya 2018. Oke, nah sekarang pengarangnya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, itu pengarangnya kan ada 3 ini. Ada Cici Hayani, ada Tulus, ada Sawaludin. Ya, ini sehingga mestinya dimasukkan ke sini semua autor. Nah, pengarang-pengarang ini itu harus dipisahkan pakai titik koma. Ya, sehingga dia bisa diidentifikasi sebagai 3 orang. Ya, karena kalau koma nanti dia dianggap sebagai 1 orang. Ya. Nah, kemudian judul ini kita lihat ya, implementasi mode elemen hingga untuk persoalan, ini belum selesai judulnya. Ya, belum selesai judulnya, sehingga nah harus ditambahkan ini ya, aliran air pada jaringan pipa. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, itu ya. Editor ini tidak harus kita isi. Nah, sekarang conference publication name itu adalah nama conference-nya. Ya, nama conference-nya apa? Ya, nama conference-nya di sini ada nih. Nah, ini. Ya. Itu nama conference-nya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Kotanya kalau ada, ya, ini kotanya di mana? Nah, ini Sumatera Utara itu berarti mana, Medan ya. Oke. Ya, Universitas Sumatera Utara, ini Medan. Kita tulis di sini Medan. Publisher-nya siapa? Publisher itu adalah penerbit.
Ya, kalau kita lihat tadi, nah publisher by Talenta Publisher. Nah, ini ya. Oke. Volumenya kalau ada kita cari volume. Nah, ini volume 1 ya. Volumenya 1. Kita tulis di sini 1 ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, kita ke bawah standar number-nya. Adakah standar number? Ya ini ya. Ini standar number. Kita tuliskan di sini ISSN numbernya ya. Ini. Oke, ini commons nggak usah diisi, medium juga harus diisi. Year access. Year access itu maksudnya kapan Anda mengakses proceeding ini. Tuh ya. Kapan sih? Tuh. Kalau mengakses tahun 2021 ya tulis di sini 2021. Bulan apa? Kalau bulan sekarang berarti sudah 11. Kapan mengaksesnya? Oh, tanggal 7. Berarti tanggal 7. Nah, tanggal 7 November. Nah, URL itu adalah link yang di mana Anda mendapatkan paper ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada biasanya di manakah kita dapatkan. Nah, ini ya, di sini ya. Ini. Kita copy aja URL-nya. Oke, ya. Nah, kemudian DOI. DOI itu adalah kode yang memudahkan kita untuk mencari paper ini kalau dibutuhkan ya. Ini ada DOI. Ini juga sama, ini kita copy saja ke sini. Oke. Ya, setelah selesai ini semua ya, oke, ini semua ya dari judul segala semua, kemudian kita oke. Ya. Nah, sekarang kita punya ini. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus menuliskan seperti itu? Supaya kita mudah menuliskan daftar pustaka. Ya. Ini contoh ya. Contoh daftar pustaka. Kalau kita buat di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah yang di sini. Saya besarkan. Nah, inilah daftar pustaka kita yang tadi dituliskan di sini ya. Kita beri warna. Oke. Yang kuning ini itu adalah daftar pustaka yang tadi kita tuliskan di sana. Ya, pengarangnya ada 3. Ya. Kemudian di sini ada tahun, dan ini judul. Ya, ini judul. Ya, tempatnya di Medan, publishernya ini ya pada di halaman ini. Ya. Oke. Nah, jadi itu tujuannya supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Sini. Ya. Jadi ketika kita sudah memasukkan di sini, ya berarti ini sudah informasi ini sudah lengkap. Oke. Nah, kemudian perlu Anda perhatikan juga di sini itu kan ada banyak ya. Ada book itu buku, book section itu dalam bab
ya, dalam satu bab tertentu. Kemudian ada jurnal. Nah, artikel in periodical ini misalnya pada majalah, ya majalah populer misalnya, atau koran gitu. Ini conference proceeding, ya, kemudian ini ada report itu termasuk nanti tugas akhir, disertasi, tesis itu masuk ke dalam report, termasuk juga laporan-laporan dari kementerian atau lembaga tertentu. Ya, kemudian ada website, ya ada website ini ya boleh apa ya, misalnya websitenya Persatuan Insinyur Indonesia misalnya, ya itu bisa dia ambil di sini. Nah, perkara website ini Anda harus mencari website yang terpercaya. Ya. Wiki itu tidak termasuk, Wikipedia itu tidak termasuk website yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena setiap orang bisa menulis di situ. Ya. Kemudian dokumen from website, kalau Anda tidak menemukan paper atau apa, bisa menemukan di tempat lain, ya itu dimasukkan ke dalam sana. Oke, itu saya kira yang ini yang penting. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan eh, kalau itu adalah jurnal gitu ya, jurnal. Ya, jurnal. Ini kita klik dulu yang di sini. Nah, kita akan kelihatan ya jurnal. Ini tadi kan eh, nah, jurnalnya ini ya. Oke. Ini analisa kerugian didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat titelnya apa? Titel judul, ya, judulnya ini, analisa kerugian pemipaan pada sambungan divergen dan konvergen. Ini, ya, kita copy saja titelnya di sini. Ya, titel itu judul. Nah, jurnal name-nya itu ini momentum. Nah, jurnal name-nya itu momentum. Kita tulis di sini. Momentum. City boleh diisi, boleh enggak. Ya, kalau mau diisi ya tulis Semarang gitu ya. Tahun berapa? Kita lihat. Betul ini, tahun 2005. Ya ini ya, tahun 2005. Oke, bulan apa? Ya, bulannya bisa dicari. Kalau di sini, kalau di momentum ini, kalau nomornya genap, itu berarti terbit di bulan Oktober. Ya, jadi kalau nomor 2, ini kita bisa menulis di sini Oktober. Ya, D ini biasanya kita isi ya 30 Oktober, pages. Ya, halamannya berapa? Halaman bisa kita lihat pada sini. Halaman 24 sampai ya halamannya 24 sampai 26. Kita tulis di sini 24 sampai 26. Ya, oke. Ini juga sama. Ya, kalau kita mau menuliskan ya sama dengan proceeding tadi. Ya, volumenya berapa ini? Ini volumenya ya volume 1 nomor 2 ya. Volumenya 1, isunya 2. Tuh, ya. Standar number bisa Anda cari, biasanya berapa, kemudian ini diakses kapan gitu ya, misalnya 2021 pada bulan Oktober, kemudian harinya misalnya tanggal 20.
Nah, URL-nya ini Anda bisa copy dari sini. Ini ya. Nah, copy di browsernya, bisa Anda copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, kemudian ada DOI. Ya, ada DOI, ini juga copy, kita masukkan. Oke. Nah, oke. Ya, sehingga nanti daftar pustakanya itu berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini eh, ini pengarang, tahun berapa, ini judul, ya, ini nama jurnalnya, diakses pada tanggal 30 Oktober. Ya. Ini satu ini menunjukkan volume, dua ini nomor. Ya, ini halamannya ini. Ya. Gitu ya. Ini untuk daftar pustaka. Ya. Nah, sekarang yang lain ini. Nah, coba Anda perhatikan ya, ketika kita membahas tentang divergen, konvergen, kita itu tidak bicara nozzle, tidak bicara venturi, ya hanya perubahan dimensi saja. Ya. Jadi gambar ini itu nggak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita praktekkan. Ya. Nah, kesalahan yang kedua itu ada beberapa mahasiswa yang membahas nozzle. Ya. Nah, padahal nozzle ini itu bukan apa ya? Ini nozzle ini itu bukan percobaan kita. Percobaan kita ya tadi hanya konvergen divergen dalam bentuk perubahan dimensi. Yang satu dari dimensinya dari kecil ke besar, yang kedua itu dari besar ke kecil diameternya. Oke, sekarang kita lihat kesalahan yang lain. Ya. Nah, kesalahan yang lain itu adalah pada satuan. Ya, ini. Kalau satuannya itu meter, maka dia harus M-nya M-nya kecil ya. Nah, M-nya harus kecil. Kilogram juga tidak boleh begini. Ya, K-nya harus kecil. Yang ini. Ini juga perhatikan ini satuan jangan terpisah, ya, jangan dipisah ini. Oke, ya ini juga sama ya ini. Tadi, nah persamaan Darcy-Weisbach. Coba pertanyaannya itu begini, apa sih hubungannya ya hubungan Darcy-Weisbach ini dengan konvergen divergen? Ya, apa sih hubungannya persamaan ini dengan konvergen divergen? Karena persamaan ini itu digunakan untuk pipa lurus.
Ya. Oke. Nah, berikutnya ini alat uji. Nah, di setiap laporan di head loss itu Anda itu mesti harus menunjukkan di bagian manakah eh, uji itu dilakukan. Ya. Nah, konvergen divergen itu kan di sini, ya di sepanjang ini ya, dari sini, ya dari sini gauge 8 ini, ya dari sini gauge 8, ini itu untuk divergen, ya yang ini itu untuk divergen, sedangkan yang yang dari gauge 9 sampai gauge 10 ini itu konvergen. Ya. Ini harus Anda tunjukkan seperti ini. Oke, terus berikutnya ini juga kesalahan lagi. Nah, ini apa sih maksudnya? Faktor koreksi ini. Faktor koreksi itu maksudnya begini. Ini biasanya mahasiswa yang nggak tahu ini karena dia nggak datang pada waktu briefing. Jadi gini, eh, kita itu melihatnya begini, kita itu sebenarnya mengukur harga K itu kan persis di sini sebenarnya. Tapi ini kan nggak bisa diukur. Sehingga pengukurannya kemudian agak menjauh ini, pengukurannya menjauh dari tempat yang kita ukurkannya ini agak jauh di sini. Ini ada L1, ya ada L2. Nah, yang kita ukur kan perbedaan ini dengan ini. Ya kan begitu. Ini yang kemudian sebagai H apa ya? HF ya. Bolehlah HF. Ya, delta H ya. Nah, faktor koreksi itu benar bahwa dia akan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Tapi persamaan Darcy-Weisbach itu digunakan untuk mengkoreksi hasil pengukuran. Nah, maksudnya begini, hasil pengukuran kita itu harusnya kan di sini, ya di sini ya sampai ke bawah sini kan, ya di jalur ini. Nah, tapi kita ngukurnya kan jauh ini, sehingga yang sebelah sini ini rugi-rugi yang sebelah sini ini harus dihilangkan. Ya. Cara menghilangkannya ya tadi dengan faktor koreksi. Ya, jadi eh, delta H ya kalau kita hitung delta HF ini sebenarnya sama dengan rugi minor ya K V kuadrat per 2G ditambah itu ya HF akibat L1 sehingga persamaannya menjadi F L1 per D1 kali V kuadrat per 2G ditambah dengan F ya L2 per D2 kali ini V1 ya, ini V1 kuadrat, ini V2 kuadrat per 2G. Ya, jadi kalau di sini perubahan ya ada perubahan dimensi, maka kecepatannya juga
berubah ya. Jadi di sini kecepatan masuknya adalah V1, ini pada waktu keluar itu kecepatannya V2 ya. Konvergen maupun divergen sama. Ya, sehingga dari sini kita bisa menghitung K, harga K V2 per 2G sama dengan ini tadi delta HF ya dikurangi ini. Ya, dikurangi ini semua. Kita masukkan di sini. Sehingga kita nanti bisa menghitung harga K. Nah, yang perlu Anda perhatikan itu sebenarnya harga K itu di semua kecepatan, semua debit itu stabil, harganya sama. Sehingga seharusnya kalau Anda membuat tabel seperti ini K, kemudian di sini apa ya, di sini Q ya, Q, ya, Anda buat seperti ini misalnya, maka sebenarnya harganya itu mestinya yo apa mirip-mirip begini ya. Jadi kalau Anda hubungkan dengan suatu garis ya pasti bentuknya begini. Nah, ya, tidak begini ya. Kalau begini ini di sini bukan K ya. Ini HF ya. Ini pasti ketemunya begini. Ya. Oke, terus yang terakhir ya. Ini catatan yang terakhir. Modul praktikum itu bukan referensi, jadi tidak boleh dipakai sebagai referensi. Ya. Referensi itu hanya pada buku dan jurnal. Ini. Ya. Oke, sementara begitu untuk head loss ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mempercepat Anda untuk me menyelesaikan laporan. Ya. Demikian, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.